Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Curah hujan yang mengguyur kota Bontang membuat sejumlah wilayah tergenang banjir. Dari pemantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 3 kelurahan tergenang banjir, di antaranya Guntung, Gunung Elai, dan Api-Api. Kepala BPBD Bontang Zainuddin menjelaskan, tidak semua wilayah di ketiga kelurahan itu terdampak banjir, hanya beberapa, namun seluruhnya memang langganan banjir. Di Kelurahan Api-Api misalnya, banjir terpusat di Jalan Ahmad Yani, Kampung Aren atau belakang X-Toys, Perumahan Bontang Permai, dan di belakang kantor Bank Danarta, tepatnya di RT 8. Di Kelurahan Gunung Elai, air sungai meluap di Jalan Imam Bonjol. Alhasil, aparat kepolisian menutup akses dari Jalan Bayangkara menuju Jalan Imam Bonjol lantaran air telah menutup sebagian badan jalan. Sementara di Kelurahan Guntung, banjir menggenang Jalan Tari Enggang. Kata Zainuddin, banjir mulai naik di kelurahan ini lantaran mendapat air kiriman dari Kutai Timur. Seluruh titik banjir itu memang langganan banjir, secara geografis juga terletak di lokasi rendah, sehingga ketika curah hujan tinggi langsung terjadi banjir. Ditambah jalur drainase tidak bagus. Adapun ketinggian banjir di setiap wilayah beragam, umumnya sekitar betis orang dewasa. Di setiap lokasi, sebutnya tim BPBD dibantu warga setempat terus melakukan pemantauan. Dinas PUPRK Bontang masih memprioritaskan penanganan banjir. Tahun ini 7,5 miliar dari APBD Kota Bontang dianggarkan untuk penurapan sungai. Pejabat fungsional ahli muda teknik pengairan Dinas PUPRK Bambang Permadi mengatakan, sasaran penurapan mencakup Jalan Imam Bonjol hingga Perumahan Bontang Permai. Panjang penguatan tebing sungai sekitar 350 meter. Sifatnya ini parsial karena di lokasi tersebut ada yang belum diturap sehingga PUPRK memprioritaskan yang belum mendapatkan penguatan tebing sungai. Sembari Dinas PUPRK menunggu bantuan keuangan dari Pemprov, Kaltim sehubungan lanjutan penurapan yang gagal lelang pada tender tahun lalu. Tak hanya itu, Dinas PUPRK juga bakal melakukan normalisasi Sungai Bontang, utamanya di belakang Bank Danarta dan Jalan Manggah. Pengerjaan ini nantinya berbentuk swakelola. Artinya dilakukan sendiri oleh OPD tersebut, baik perencanaan maupun pengerjaan fisiknya dengan pagu anggaran yang dibutuhkan senilai 900 juta. Perbaikan drainase juga diusulkan tahun ini, fokus utamanya di Jalan Perkesit dan Jalan Mula Warman. Nantinya Dinas PUPRK masih menunggu hasil kajian sehubungan volume yang akan dikerjakan. Namun kondisi saluran primer dan sekunder ini mendangkal akibat penumpukan sedimen. Perbaikan ini bertujuan agar aliran menuju kanal menjadi lancar. Kedepannya, konstruksi gorong-gorong yang sudah ada akan dibongkar kemudian dibangun dengan volume yang lebih besar. Harapannya agar daya tampung debit air lebih banyak sehingga air tidak meluber ke jalan. Saluran ini terhubung menuju kanal yang berada di dekat SD 001 Bontang Utara. PT Pupuk Kaltim menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang terdampak banjir di Kelurahan Api-Api. Sebanyak 1.000 makanan siap saji disalurkan oleh Pupuk Kaltim. Camat Bontang Utara Sutrisno menuturkan terima kasih atas bantuan dari perusahaan. Menurutnya, keberadaan Pupuk Kaltim sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan saja warga yang bermukim di Kelurahan Api-Api, tapi juga Bontang secara umum. Dia berharap selain bantuan makanan siap saji, perusahaan dapat memberikan bantuan dalam bentuk lain, misalnya bantuan rumah layak dan infrastruktur terkait penanggulangan banjir. Ditambahkan Lurah Api-Api Hada, dari 42 RT di wilayahnya, 31 diantaranya terdampak banjir, dengan total yang terdampak sebanyak 2.834 jiwa dari 782 kepala keluarga. Namun banjir paling parah tersebar di RT 40, 33, 8, dan RT 9. Sementara itu SPF Sekretaris Perusahaan Teguh Ismartono mengatakan ini merupakan salah satu komitmen Pupuk Kaltim kepada warga Bontang selain community development. Pupuk Kaltim akan terus berkomitmen selalu hadir untuk warga Bontang dan menjaga sinergitas bersama pemerintah. Lebih jauh ia berharap persoalan banjir dapat segera teratasi. Bila tak bisa dicegah, setidaknya dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisasi. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan banjir, dia menyebut PKT siap bersinergi dan mendukung pemerintah Kota Bontang. Harga minyak goreng di tingkat distributor sudah mulai turun, kendati belum selaras dengan imbauan pemerintah.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian, dan Ketua Komisi 2 DPRD menggelar monitoring harga minyak goreng di sejumlah distributor di Kota Bontang pada Jumat 28 Januari. Kunjungan pertama dimulai di Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim. Dari kunjungan ini didapati harga minyak senilai Rp21.000 per liter. Berdasar pengakuan staf, minyak masih mahal karena masih stok lama. Kemudian di Pasar Telihan, pedagang mengecer minyak goreng merek Bimoli Rp30.000 per 2 liter. Kepala Bidang Perdagangan Diskop UKMP Bontang Nur Hidayah menjelaskan, bila harga di tingkat distributor sudah turun, maka besar kemungkinan di tingkat pengecer pun turun. Namun, karena stok per toko dibatasi, juga beberapa pengecer masih menyimpan stok lama, maka penyeragaman harga minyak Rp14.000 per liter tidak bisa cepat berlaku, namun perlahan. Walau belum berlaku menyeluruh, namun sejauh ini harga masih bisa diterima, mengingat gap harga antara distributor dan di eceran tidak banyak, sekitar 1.000 hingga 2.000 per kemasan. Pemerintah pun tidak bisa mengintervensi harga, semuanya dikembalikan ke mekanisme pasar. Informasi tadi sekaligus menutup sorotan sepekan kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.